warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barizi. NIM saya 2024122919 dari program studi pendidikan agama Islam semester 1 reguler 1. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari tugas ujian akhir semester yang berjudul Pancasila. Selamat menyaksikan. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi resmi Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah dasar negara, yang dimana Pancasila menjadi landasan bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Semua aturan, kebijakan, dan tindakan pemerintahan harus mengacu pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila tidak hanya sekedar dasar negara, tetapi juga menjadi ideologi resmi bagi bangsa Indonesia. Ini berarti Pancasila menjadi pandangan hidup, sistem nilai, dan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi secara harfiah, Pancasila berarti 5 prinsip atau 5 dasar. Istilah ini dipilih oleh Insinyur Soekarno untuk menjadi nama bagi rumusan negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip. Mengapa bahasa Sanskerta? Penggunaan bahasa Sanskerta dalam konteks ini menunjukkan adanya pengaruh kebudayaan India pada masa lalu terhadap Nusantara. Bahasa Sanskerta banyak digunakan dalam berbagai kitab suci agama Hindu dan Buddha yang tersebar di Nusantara. Selain itu, bahasa Sanskerta juga digunakan dalam berbagai karya sastra dan filsafat Jawa kuno. Tujuan pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Pernyataan bahwa Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara merupakan inti dari pendidikan Pancasila. Memahami hak dan kewajiban, Pancasila mengajarkan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, secara tegas menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan hak untuk diperlukan secara adil. Sejarah singkat Pancasila. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Dokoritsu Junbito Sakai, yaitu Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Adapun sejarah berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokoritsu Junbito Sakai pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Yongsan-in, sekarang Gedung Pancasila. Para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila, yaitu panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan 5 dasar tersebut
untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Isi dan arti Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, memaksudkan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Maknanya menghargai keberagaman agama, toleransi antar umat beragama, dan memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk beragama. Dari sila pertama, kita mengakui keberadaan Tuhan sebagai pencipta dan pengatur kehidupan, serta menghormati keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Sila ini menanamkan sikap toleransi antar umat beragama. Kemudian, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, tenggang rasa, dan keadilan. Maknanya, setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, serta harus diperlakukan dengan adil yang beradab. Dengan itu, dari sila kedua yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlakuan yang beradab terhadap sesama. Sila ini mengajarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menjaga martabat manusia. Kemudian, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Artinya, menyatukan seluruh bangsa Indonesia dalam satu kesatuan negara. Maknanya, menghargai keberagaman suku, budaya, dan bahasa, serta mempersatukan seluruh komponen bangsa demi mencapai tujuan bersama. Dengan itu, dari sila ketiga ini menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman budaya dan suku dan bahasa. Dari sila ini bertujuan memperkokoh keutuhan negara. Kemudian dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui lembaga-lembaga perwakilan. Maknanya, semua keputusan penting diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Dari sila keempat ini yaitu menegakkan prinsip demokrasi berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila ini mengajarkan pentingnya partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan. Kemudian sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan tanpa kecuali. Maknanya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan potensi dan mendapatkan bagian yang sama dalam pembangunan. Dengan sila kelima ini, kita berusaha mewujudkan keadilan dalam segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan hukum demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya pemerataan dan solidaritas. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila menjadi pijakan utama dalam penyusunan konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia. Pancasila juga merupakan serangkaian nilai yang tumbuh berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Dengan itu, Pancasila sebagai dasar negara yang berfungsi sebagai pedoman fundamental yang mempengaruhi arah dan bentuk sistem pemerintahan, termasuk penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar filosofis dalam penyusunan Undang-Undang 1945. Setiap pasal dalam Undang-Undang 1945 harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah. Pandangan hidup. Pancasila merupakan prinsip dasar kehidupan masyarakat Indonesia yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang harus dipegang teguh oleh seluruh warga negara Indonesia.
yaitu dengan landasan moral, etika, dan nilai menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila mencerminkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang digali dari budaya, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat. 5 sila Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mencapai kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera. Peran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu pedoman moral dan etika. Dengan itu Pancasila menjadi pedoman dalam bertingkah laku dan berinteraksi antar individu, sehingga tercipta masyarakat yang saling menghormati, menjunjung tinggi toleransi, dan menjaga keadilan. Pancasila sebagai kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan pedoman bagi warga negara dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berbagai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat menciptakan masyarakat yang saling menghormati, menghargai perbedaan dan pendapat, menjaga martabat, dan berlaku adil terhadap sesama. Dengan itu, Pancasila sebagai pedoman kehidupan sehari-hari dengan mengamalkan nilai-nilai dalam kelima sila dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, maupun tempat kerja. Berikut adalah contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu nilai keimanan, toleransi, dan saling menghormati. Contohnya, beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing tanpa memaksa kepada orang lain. Dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilainya kemanusiaan, keadilan, dan menghargai martabat manusia. Contohnya, menolong tetangga yang sedang membutuhkan bantuan dan tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap orang lain berdasarkan suku, agama, atau ras. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilainya kebangsaan, cinta tanah air, dan menjaga persatuan. Contohnya, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu nilainya demokrasi, musyawarah, dan kebijakan. Contohnya, mengambil keputusan dalam kelompok dengan musyawarah, menghormati keputusan bersama meskipun berbeda pendapat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilainya keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Contohnya, membantu sesama tanpa memandang status sosial, berperan aktif dalam kegiatan sosial seperti gotong royong atau bakti sosial. Dari kesimpulan itu, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia dapat hidup harmonis, saling menghormati, dan bersama-sama membangun bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga panduan hidup yang nyata. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.